Assalamualaikum teman-teman semua. Kembali lagi di YouTube channel aku, Putri Kamaladewi, ibu rumah tangga dengan 2 orang anak. Terima kasih banyak buat teman-teman yang telah mengklik menonton video ini. Semoga video ini bisa menghibur teman-teman semua. Apa kabar teman-teman semua? Semoga semuanya selalu dalam keadaan sehat walafiat ya, dan juga semoga selalu di dalam lindungan Allah. Amin. Oke teman-teman, jadi di video kali ini mungkin berbeda dengan video aku yang biasanya beberes dan lain-lain. Tapi di video ini tetap beberes ya. Cuma aku beres-beres di satu ruangan ini sambil aku ingin berbagi tips kepada teman-teman semua. Tips bagaimana menata kamar sempit agar terlihat luas. Mohon maaf banget sebelumnya, aku nggak ada bermaksud kayak menggurui atau gimana ya. Tapi aku sharing tips ini berdasarkan yang udah aku aplikasikan dalam mengatur rumah aku. Oke teman-teman, jadi ini adalah kamar di lantai 2 ya, di atas. Jadi ini tuh kayak ada kamar kecil gitu, berlantaikan papan. Tapi lantai papannya ini aku cover menggunakan karpet yang bernuansa coklat ya. Jadi biar kesannya itu kayak lantai vinil. Tapi lantai vinil low budget gitu ya, karena waktu itu aku beli satu gulungnya itu 275.000, tapi itu bisa untuk sampai 3-4 kali ruangan ini gitu. Jadi sisanya itu ada aku pakai juga di gudang gitu ya, masih di lantai 2 ini juga. Dan untuk kamar ini tuh aku pergunakan untuk ruangan kamar cadangan gitu ya, kalau misalnya ada tamu atau saudara yang nginep di rumah. Tapi seringnya kita pakai juga, terkhusus suami aku memakai ruangan ini agar dia bisa ngurus kerjaan dia gitu ya, biar gak diganggu anak-anak gitu kalau di lantai bawah. Jadi kebanyakan di ruangan ini memang barang-barang yang biar nggak terganggu gugat oleh anak-anak ya teman-teman. Jadi biar aman gitu. Oke, aku mulai dengan tipsnya. Jadi tips yang pertama adalah posisikan tempat tidur di pinggir ruangan. Karena apa? Kalau misalkan di tengah itu tuh pasti berasa banget sempit, penuh dan sumpeknya ya teman-teman. Jadi cara ini tuh bisa membuat area tengah ruangan itu lebih banyak tersisa sehingga desain ruangan itu atau desain kamar terlihat lebih luas. Makanya ini posisi ranjangnya itu aku pojokin gitu ya teman-teman, di sebelah kanan ruangannya. Yang kedua adalah yaitu gunakan tempat tidur yang rendah, karena kalau misal semakin tinggi tempat tidurnya maka ruangan itu akan terlihat penuh. Dan cari ukuran kasur tentunya yang sesuai dengan ruangan itu. Jadi ranjang yang aku pakai di ruangan ini kebetulan ini adalah ranjang by Informa ya, daybed by Informa, dan waktu itu aku beli itu online ya teman-teman dan belum dirakit. Jadi untuk naik ke lantai 2 ini bisa dibongkar pasang seperti itu. Dan karena ukurannya juga kasurnya kecil, tentunya di tangga aku juga itu kecil gitu ya, alhamdulillah jadinya muat deh. Dan akhirnya sesuai gitu dengan ruangan ini. Kemudian tips yang ketiga adalah pilih spray yang minim motif ya teman-teman. Kalau bisa polos gitu. Dan di sini tuh aku pakai spray yang warna putih polos. Karena spray yang banyak gambar atau banyak motif pasti akan memberikan kesan sempit kepada ruangan. Jangan salfok dengan bantal-bantal ini ya teman-teman. Jadi Kizuna itu adalah nama anak aku yang pertama, si kakak Una. Jadi waktu itu aku beli sarung bantal ini berdasarkan inisial namanya. Oke teman-teman, kita lanjut lagi dengan tips yang keempat. Jadi tips yang keempat itu adalah pilih warna yang cerah atau senada. Jadi semua warna yang ada di ruangan itu kalau bisa warna itu senada gitu ya. Jadi ada dominannya gitu. Misal dominan putih atau dominan coklat atau abu-abu. Jadi jangan tabrak lari kayak ke merah kemudian biru atau hijau gitu ya teman-teman. Jadi jangan banyak warna gitu ya maksudnya.
Jadi misalnya tembok catnya warna merah, kemudian warna furniture-nya malah biru, juga ada yang hijau, itu kan bikin jadinya nggak kontras gitu ya, sehingga nggak menyatu dan nggak memberikan kesan yang lapang. Tips yang kelima yaitu gunakan furniture minimalis atau furniture yang sesuai gitu dengan ruangan itu, dan gunakan, kalau bisa gunakan barang-barang yang agak mungil dan juga banyak untuk penyimpanannya. Jadi yang aku pakai di kamar ini adalah yang pertama itu adalah ranjang daybed tadi ya teman-teman. Jadi dia itu ada kolong gitu di bawahnya. Jadi di bawah kolong ranjang itu masih bisa untuk aku simpan box-box atau untuk menyimpan barang-barang yang mungkin jarang gitu aku gunain. Dan di sini juga aku menggunakan meja belajar, yaitu waktu itu aku belinya di online shop juga kebetulan. Dan ini juga meja belajarnya itu mungil ya teman-teman. Dan waktu itu aku beli juga sistem merakit, jadi waktu datang itu masih belum dirakit. Dan waktu belinya juga, sebelum beli itu aku udah ukur gitu, kira-kira aku butuhnya yang panjangnya berapa. Waktu itu kebetulan ada yang panjang 90 cm dan juga 120. Dan jadinya di sini aku memilih yang panjang meja belajarnya 90 cm. Tentunya dengan pilihan banyak sekat ya teman-teman. Dan yang sedang aku perbaiki ini adalah laci lenat aku seperti yang di dapur ya, yang ada di video sebelumnya, di video kitchen tour. Oke, ini adalah gambar jam yang penuh debu. Jadi tadi itu sempat aku elap-elap ya teman-teman. Jadi kelihatan ya aku udah berapa lama nggak beresin kamar ini. Jadi kamar ini tuh sebenarnya lumayan rapih, cuma ya ada debu-debu yang menempel ya. Oke teman-teman, masih di poin kelima yaitu gunakan furniture minimalis. Jadi di sini aku menggunakan rak IKEA yaitu namanya Riga ya, rak gantung. Dan itu aku juga tambahin rak lek gitu. Kalau nggak salah namanya di IKEA juga laci lek ya, laci gantung gitu dengan bahan kain. Jadi di situ tempat aku menyimpan spray-spray ya teman-teman. Dan di bawahnya itu ada beberapa muff. Jadi biar aman gitu kalau ditaruh di atas. Dan di bawahnya itu masih ada kayak rak juga ya. Di situ tempat aku menyimpan album foto. Dan di sini juga masih ada ya bingkai foto anak aku yang belum terpajang. Jadi selama ini aku amanin di situ karena takut pecah juga dimainin anak-anak kalau di lantai 1. Dan di sini aku mau mulai memajangnya aja. Oke, lanjut aja kita ke tips yang berikutnya, yaitu tips yang keenam, yaitu jangan tempatkan terlalu banyak barang ya teman-teman. Jadi pilihlah barang yang sekiranya penting atau dibutuhkan di kamar itu. Jadi kita tuh harus rajin untuk mensortir barang-barang yang tidak berguna atau tidak bermanfaat lagi, biar barangnya itu nggak menumpuk ya di ruangan itu. Karena selain menumpuk barang membuat kamar itu terkesan makin sempit, juga bisa menimbulkan kayak adanya serangga atau binatang gitu ya teman-teman. Dan tentunya itu banyak debu. Jadinya kalau misalnya banyak debu juga kan nggak nyaman gitu ya di ruangan itu. Makanya di ruangan ini aku usahakan untuk memilih furniture yang sesuai, menempatkan barang-barang yang apa saja yang harus ditaruh di sini gitu ya. Misalkan ada barang yang enggak harus ditaruh di sini, itu tuh biasanya segera aku sortir gitu ya teman-teman, aku buang atau aku kasih gitu. Apalagi menurut aku ruangan ini adalah suatu ruangan yang nyaman gitu ya, karena kalau di bawah itu kan pasti banyak lebih sering berantakan ya karena oleh anak-anak. Dan di ruangan itu aku merasa kayak ruangan khusus gitu untuk aku bisa mengerjakan sesuatu tanpa diganggu dulu. Jadi biasanya itu aku jaga dan aku buat senyaman mungkin. Karena ibu rumah tangga itu susah gitu ya untuk refreshing ke luar rumah. Jadi biasanya itu aku cuma refreshing ya ke sini aja gitu untuk di kamar ini nyantai. Kalau bisa ya sambil minum es kopi gitu ya teman-teman. Sambil ngerjain pekerjaan aku kayak ngedit-ngedit video gitu.
Oke teman-teman, sekian video aku. Semoga video aku yang sedikit ini bisa menghibur dan ada sedikit manfaatnya untuk teman-teman semua. Jadi itulah ya teman-teman tips yang aku pakai, yang udah aku aplikasikan di dalam rumah aku dan juga beberapa ruangan di dalam rumah aku. Oke teman-teman semua, sekian video aku kali ini. Jangan lupa support aku dengan like, komen positif, dan juga subscribe-nya ya. Sampai jumpa di video aku berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.